Kita beruntung ada Dr. Freda yang akan membantu para orang tua untuk memahami berbagai kondisi pada anak yang memerlukan penanganan yang tepat. Apa yang perlu dipersiapkan dan mengenali tanda-tanda bahaya yang perlu segera ditangani oleh dokter dan dibawa ke rumah sakit. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya akan memperkenalkan narasumber kita pagi ini ya. Halo Dr. Freda, mungkin kita bisa melihat ya Dr. Freda sudah bergabung sama kita. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, beliau Ibu. Orang Jawa ya Bu ya, Purwokerto ya Bu ya. Iya betul. Iya. Oke. Nah, beliau adalah seorang spesialis bedah di Siloam Hospital Karawaci, sekaligus sekaligus dosen pendidikan bedah di Universitas Pelita Harapan. Nah, Dr. Freda saat ini sedang studi S3 di Universitas Pajajaran. Beliau memiliki 2 anak balita yang memiliki speech delay dan behavioral problem. Dr. Freda menjalankan home therapy dan menjadi terapis juga bagi kedua anaknya di rumah. Sehingga dunia parenting menjadi salah satu concern dan passion beliau saat ini. Sebagai informasi, materi akan disampaikan selama sekitar 1 jam dan nanti akan diikuti oleh tanya jawab. Bagi kita yang ingin menyampaikan pertanyaan, ya kalau ada pertanyaan yang muncul ya, silakan langsung menuliskan di kolom chat, di Q&A, di perangkat Zoom Anda ya. Nanti kami akan membacakannya di sesi tanya jawab. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai webinar kita pada pagi hari ini tentang P3K pada anak, ayo waspada. Kepada Dr. Freda, kami persilakan. Iya. Selamat pagi pada ibu-ibu semua. Perkenalkan saya Freda ya. Saya ini seorang ibu-ibu ya sebetulnya. Jadi terutama selama pandemi inilah sebenarnya. Jadi saya full time-nya ibu-ibu ya, mungkin part time-nya dokter bedah, tapi sebetulnya ya saya seorang dokter bedah ya. Sengaja pilih outfit seperti ini ibu-ibu ya. Jadi biar nggak takut ya. Ibu-ibu semua. Jadi saya menjalani pendidikan bedah dan saya naturally sebetulnya anak-anak bukan passion saya ya, tapi kemudian saya punya anak, menikah punya anak, dan kemudian seperti tadi Pak Yudi cerita, anak saya punya speech delay, behavioral problem, lalu ya akhirnya saya menyukai akhirnya dunia parenting ya. Jadi saya ingin berbagi sedikit pada ibu-ibu semuanya tentang apa sih P3K pada anak. Karena personally saya sebagai seorang dokter bedah sering melihat berbagai macam ya kasus ya anak-anak jatuh, kecelakaan, terus kemudian misalnya mengalami luka-luka yang harusnya mungkin tidak harus sampai dialami pada anak tersebut ya. Nah, jadi saya memikirkan, lalu juga sebetulnya pengalaman pribadi, anak saya 2 laki-laki gitu ya, kalau orang Jawa bilangnya pencilatan ya, pecicilan gitu. Nah, jadi ada yang naik ke atas meja, ada yang naik ke atas kursi, ya seperti balita lah ya pada umumnya, ada yang loncat-loncat dari sofa ke meja terus ke kursi, itu dalam 3 kali loncat gitu ya, itu juga sudah banyak kesempatan terjadi. Pernah juga dia yang kecil itu marah, tantrum, lalu menabrak meja, lalu bibirnya berdarah, sobek gitu-gitu, itu sudah saya alami semua ya. Saya sebagai dokter bedah waktu itu langsung panik ya. Nah, saya pikir, loh kalau saya panik gimana ibu-ibu yang lain ya. Lalu ada juga teman saya dokter spesialis penyakit dalam, sama juga anaknya nabrak meja ya, kepalanya berdarah. Dan kalau perdarahan di kulit kepala itu darahnya heboh banget lah sampai berceceran di lantai gitu. Dia juga panik. Lalu saya juga berpikir loh, kalau kita aja panik ya bagaimana yang ibu-ibu biasa ya. Jadi Jadi ibu-ibu jangan malu ya. Kalau ini aduh kayaknya pertanyaan saya ini receh banget. Enggak ya, enggak ada yang seperti itu karena kita juga panik. Karena mungkin emosi ya sebagai seorang ibu ya kita berperan di dalamnya. Jadi nggak usah malu, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja ya. Karena di sini saya ingin membagi pengalaman saya sebagai seorang dokter bedah dan ibu ya,
Jadi kita bisa sharing bersama gitu. Apa sih yang pernah Ibu alami dan seharusnya saya waktu itu ngapain? Atau Ibu pernah dengar kasus, nah seharusnya itu diapain gitu. Silakan ditanyakan saja, jangan malu-malu ya. Gitu mungkin pengantar dari saya. Saya izin share screen dari saya. Apakah sudah terlihat ya? Maaf. Maaf, ini tadi saya lupa kembalikan ke depan, tapi nanti kita ini ya. Tadi kita sudah ini ya. Nanti kalau ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan, monggo nanti ditulis di kolom chat. Nanti kita akan ini ya, kita akan diskusikan gitu. Jadi kemudian jadi sebetulnya webinar ini saya tidak akan mengajarkan misalnya ibu-ibu untuk gimana nih kalau anaknya ini ya, lalu tindakannya seperti apa saya contohkan gitu, sekali lagi tidak ya, tapi mungkin poin-poinnya sebetulnya apa sih yang paling sering dok, terus saya di rumah harus siapin apa gitu. Kadang-kadang ada juga ibu-ibu yang, lah ini harusnya dikasih ini dong, di ini. Waduh di rumah saya nggak pernah punya itu ya, lah ngapain aja ya, harusnya ya punya ya. Lalu kapan Anda bisa merawat anak di rumah? Misalnya kejadiannya tengah malam, aduh ini harusnya, kan sering gitu ya, aduh ini harusnya dibawa nggak sih ke rumah sakit ya? Kayak teman saya itu, dia WA saya jam 9 malam. Kebetulan anaknya yang paling besar ya, yang dokter spesialis penyakit dalam itu, yang terkena. Jadi dia punya 2 lagi anak balita dan bayi. Jadi kan bingung dia mau bawa ke rumah sakit enggak gitu. Nah ini saya harus bawa nggak sih gitu? Kalau saya bawa, sekarang lagi masa tinggi-tingginya COVID, gimana nih gitu ya. Kan jadi galau tuh, gimana mau dibawa apa enggak, sebetulnya kapan sih kita harus bawa dan kita bisa observasi di rumah. Nah, makanya mengacu ke pertanyaan keempat, sebetulnya apa sih tanda-tanda bahayanya. Mungkin itu ya yang kita bisa belajar bersama ya hari ini ya. Nah, sebenarnya apa sih yang paling sering ya? Kegawat daruratan sebetulnya dibagi menjadi 2 ya, non trauma. Non trauma itu maksudnya bukan karena kecelakaan atau luka-luka ya, tapi dan kemudian yang trauma. Hari ini fokusnya sebetulnya yang trauma, tapi nanti kita akan bicarakan juga yang non trauma ya. Trauma yang paling sering sebetulnya ya luka-luka, patah tulang ya, trauma kepala, luka bakar. Nanti coba kita ini ya bicarakan satu-satu ya. Nah, ini yang sehari-hari saja, everyday ini ya. Kalau apa di ya ini mungkin Bapak Ibu sudah sering lah ya bagi anak-anaknya yang ini ya, yang lincah-lincah ya, yang pecicilan seperti anak saya. Nah, ini luka lecet dan robek. Ya. Tapi ada Bu bahayanya. Bapak Ibu, jadi sebetulnya ini kan cuma lecet ya. Nah, nanti kita lihat ya. Ini kalau dia hanya lecet saja, tentu saja ya pasti Bapak Ibu udah tahu ya. Ya, jadi diapain nih kalau luka yang lecet? Ya kita basuh dengan air mengalir dan sabun. Lalu berikan antiseptik ya. Nah, pengalaman pribadi ini kalau dikasih antiseptik malah tambah ini ya, tambah menangis bombay gitu. Nah, jadi mungkin ada yang bisa dengan semprot Bapak Ibu ya. Kalau memang dioles itu dia langsung malah jadi ini tambah heboh ya, bisa disemprot ya. Kali ini saya bukan ini promo, tapi ada yang sekarang yang kayak ini ya, antiseptik semprot ya, povidone iodin yang semprot ya, betadine semprot seperti itu ya, ada. Lalu sebetulnya ya ini sering banget ya orang tua tuh kalau berobat ke dokter tuh nanya, dok ini nggak dikasih salep? Lah kalau tidak, kalau cuma lecetnya cuma kecil, ngapain disalep Bu? Sebetulnya ya, tapi kayaknya apa ya, kurang puas gitu kalau nggak dikasih salep gitu. Nah, jadi kalau sebetulnya kalau luka lecetnya kecil ya, sudah dibasuh dengan air mengalir dan sabun antiseptik ya, lalu diberikan antiseptik yang ini sesuai ya, sebetulnya tidak perlu salep antibiotika ya Bapak Ibu. Ya, asal pertolongan pertamanya betul. Lalu kita tutup kalau misalnya dia ini kita tutup luka dengan plester bila memungkinkan. Jadi pengalaman pribadi saya ya, dia misalnya pernah lecet gitu ya, dekat mulut, boro-boro mau ya ditempel plester, baru juga 5 menit plesternya udah kemana gitu, dia udah atau udah makan ya, itu
agak sulit kalau pengalaman saya pada anak-anak. Ya, gitu. Jadi makanya saya tulis bila memungkinkan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham, loh kok bila memungkinkan? Ya coba aja gitu ya. Ini memang lega artisnya ya mungkin seperti itu ya. Maksudnya lega artis itu seharusnya seperti itu. Tapi ya, aduh kalau pada anak-anak agak sulit ya. Kalau pada dewasa, Pak ditutup plester ya. Nanti kalau dia kontrol, Pak kok nggak ada plesternya? Nah itu kita tinggal ngomelin. Kalau pada anak, aduh ya susah. Nah, sebetulnya ada Bapak Ibu, luka lecet yang perlu dibawa ke dokter tuh ada. Loh, apa iya dok? Ada. Jadi misalnya dia dekat dengan struktur yang penting, misalnya pada mata. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu lihat kok kayaknya sejam 2 jam yang lalu dia nggak bengkak ya, sekarang kok tambah bengkak gede. Nah, jadi itu harus dibawa sebetulnya ya. Ini saya beri contoh gambar. Nah, kemudian bila ada tanda infeksi, apa itu ya? Misalnya merah, sakit, bengkak ya, dia ada demam. Sakitnya tuh tidak sesuai dengan luka lecet gitu loh. Saya paham mungkin ada tipe-tipe anak yang kalau sakit seluruh dunia harus tahu gitu ya, kayak anak saya yang pertama. Nah, tapi kalau udah diajak main hilang sakitnya gitu. Nah, tapi sebetulnya ada misalnya, oh tadinya dia cuma lecet doang, kok sekarang dia jadi kesakitan hebat. Nah, itu mungkin kita harus waspada ya. Lalu sebetulnya kalau, maaf Bapak Ibu, kalau tidak lengkap imunisasi tetanus, ya jangan sampai misalnya, ini kan cuma luka dikit aja ya, tapi kalau tidak lengkap imunisasi tetanus, kita di negara tropis, tetanus masih endemis di kita, jadi masih sering muncul kalau pada individu yang imunisasi tetanusnya tidak lengkap. Jadi segera lengkapi ya kalau imunisasi tetanusnya belum lengkap, supaya jangan sampai luka lecet sedikit lalu terjadi nanti sampai kejang-kejang harus dirawat di rumah sakit. Nah itu a big no ya Bapak Ibu ya, lebih baik dia diimunisasi dulu. Nah tadi kan saya bicara tentang luka lecet, nah luka robek. Ini juga yang suka bikin heboh ya, yang tadi saya cerita ya, personally anak saya luka robek di bibir bagian dalam, ya itu saya panik ya karena darahnya di perdarahan di area muka, kepala itu banyak banget ya. Jadi Bapak Ibu pasti heboh berdarahnya. Wah ini kok lukanya cuma 1 cm tapi buah ngucur ya, memang begitu. Jadi jangan ini suka panik attack nih pada orang tua. Dok ini tadi banyak banget loh berdarahnya. Iya memang. Padahal lukanya kecil aja, betul. Sebaliknya yang luka benjol saja pada anak-anak itu dia juga bisa gede banget benjolnya. Ya, jadi memang seperti itu sifatnya ya. Nah, pada luka robek ya, yang tadi ya tekan luka agar perdarahan berhenti ya. Gampang nggak Bapak Ibu? Boro-boro ya, kadang-kadang dia itu ya boro-boro dipencet ya, dipegang aja kadang-kadang dia nangis ya. Nah, jadi mudah untuk dikatakan, sulit untuk dilakukan. Ini pada anak-anak ya. Jangan gunakan kapas, mohon, karena kapas itu ada serabut-serabutnya. Kalau ada serabut-serabutnya, saya sebagai dokter bedah, waktu menjahit serabutnya harus saya gosok, paham nggak ya? Kalau digosok itu anaknya tambah ketakutan. Jadi tolong jangan gunakan kapas, gunakan saja kain yang bersih kalau Bapak Ibu tidak punya. Yang lain mau kalau tisu masih mending karena dia serabutnya tidak ada. Tapi kalau kapas itu aduh susah ya. Nah, jadi ditekan dulu ya supaya perdarahan berhenti. Lalu tenangkan anak dan bawa dokter segera untuk dilihat dan diberi pengobatan. Ya. Jadi sekali lagi ya ini mudah dikatakan ya, gampang-gampang susah untuk dilakukan. Kalau anaknya bukan tipe yang heboh, yang kalem, mungkin bisa. Tapi kalau jadi mungkin kita juga harus berpikir dari anak ya. Buat kita aja kalau kita misalnya kena luka seperti itu ya, kita juga panik. Nah, apalagi anak sebenarnya kan ya. Jadi kita harus berkaca dari anak ya, mungkin kita tidak bisa langsung menekan gitu misalnya, tapi lebih supaya dia tenang, kita peluk dia, lalu baru kita tekan. Kalau kita datang langsung ditekan, dijamin lah ya, pasti anaknya langsung ini ya kabur.
Jadi mungkin ini tidak dalam sekuensi yang seperti ini, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu paham ya maksud saya. Nah, kapan sebenarnya luka robek berbahaya ya? Seperti yang tadi banyak saya sudah ceritakan, kalau di kepala itu berbahaya. Lalu dekat struktur penting ya, misalnya mata, mulut, gigi. Ya, jadi orang tua suka bilangnya gini, terutama pada yang perempuan ya, dok saya nggak mau itu ada bekasnya. Tunggu, Bu, ini bukan masalah bekas. Ini beberapa hari, misalnya dekat mulut ya, saya pernah. Ini hati-hati nanti kalau makan dia pasti goyang-goyang ya. Nanti jadi kalau gitu nanti kalau makan minum juga airnya bisa kena ke sini. Nanti dia bisa infeksi gitu-gitu ya, atau mengganggu pada waktu dia makan. Kalau gigi juga kalau patah, dia bisa terganggu pertumbuhan giginya gitu. Ya itu bukan masalah kosmetik, Bapak Ibu. Ya, kalau mata itu kan juga dia bisa terganggu penglihatannya selama beberapa lama ya kalau ada luka. Jadi kita harus berpikirnya bukan melulu masalah kosmetik, tapi kalau dekat struktur yang penting dan fungsional, kita harus lebih berpikir lebih ini tunggu ini bahaya nggak ya gitu. Ah cuma lupa robek dikit gitu doang. Nah tapi ya dipikirkan oh nanti kalau nanti dia makan minum kena sini kena lukanya nanti infeksi nggak ya gitu. Dan tentu saja kalau disertai tanda-tanda patah tulang ya itu kita lebih berpikir lebih jauh. Nah ya patah tulang pada anak sering nggak? Sebetulnya lebih sering yang tadi ya, yang luka robek ya. Tapi bisa terjadi ya. Kapan terjadinya? Sebetulnya lebih sering pada kecelakaan lalu lintas. Lebih jarang pada trauma sehari-hari, tapi kita harus waspada bila mekanisme trauma cukup hebat. Contohnya ya, misalnya ini cuma jatuh kok. Saya pernah ya punya pasien, ini cuma jatuh kok dari tempat tidur gitu. Tapi pasiennya baby, tempat tidurnya itu cukup tinggi ya, tempat tidur dewasa. Ah nggak apa-apa ini kan cuma jatuh dari tempat tidur. Nah jadi kita harus waspada ya Bapak Ibu. Kan ini anak ini badannya kecil ya, dibandingkan kita itu kan kita jatuh dari tempat tidur kita paling apa ya bengkak gitu ya. Nah pada kasus itu ada patah tulang paha pada anak, pada si baby itu ya. Nah, kapan dong kalau anaknya baby, kalau anaknya balita mungkin kita udah bisa tanya ya, sakit banget nggak, bisa jalan nggak gitu ya. Nah, kalau baby kan dia belum bisa jalan, nah kita harus waspada. Kalau dia cenderung tempat yang lebam itu dia cenderung diam, ya kita justru harus waspada ya. Kalau ada gangguan jalan atau gerakan anak, kita harus waspada ya. Tanda-tanda patah tulang yang lain misalnya ada perubahan bentuk, ya. Saya harap ini gambar yang pertama terlihat ya. Jadi kalau ini tulang tangan ini tidak lagi lurus, ada bengkok, ya jangan denial lagi. Ini tadinya nggak begini loh dok. Nah padahal ya memang kalau patah kan dari awalnya begitu ya. Atau ada bengkak hebat. Ya, yang tadi makanya saya bilang kalau luka lecet, lecet doang. Tapi kalau bengkaknya bertambah hebat, Bapak Ibu harus waspada. Lalu ada nyeri hebat. Nah, yang tadi saya bilang ya, pada anak-anak ini dia sakit apa cuma manja atau memang dia ya itu yang ada yang tipenya anaknya tuh kalau sakit seluruh dunia harus tahu ya, pokoknya tetangga aja bisa 3 rumah ke sebelah bisa denger. Nah, ini yang lebay kayak gitu, ini nyerinya betul-betul sakit apa seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu bisa mirip dengan kelainan yang lain ya. Jadi bisa mirip misalnya kalau orang awam bilangnya keseleo, ya. Kalau keseleo bisa nggak bengkak? Bisa. Keseleo bisa nggak nyeri hebat? Bisa, Bapak Ibu. Kan kita sering dengar juga atlet ya cedera ligamen lalu dia harus istirahat. Atlet sepak bola. Jadi saya bukan ingin membuat parno di dalam webinar ini, tapi ada beberapa tanda bahaya yang Bapak Ibu harus tahu. Misalnya nanti ya ternyata bukan ini patah tulang ya kayak webinarnya Dr. Freda. Itu ternyata cuma keseleo, tapi bisa mirip. Tapi kalau kita miss itu, maka
ya buat anak itu jadi apa ya, jadi hambatan buat dia di kemudian hari. Pada kasus yang bayi yang saya bilang patah tulang, kan itu kan dia kemudian beberapa bulan lagi misalnya dia akan latihan duduk, merangkak, berdiri gitu loh Bapak Ibu, paham ya maksud saya ya. Jadi kalau kita miss, nah anak itu akan mengalami beberapa keterlambatan itu bisa kalau pada usia yang penting. Nah, jadi gimana dong dok? Kalau ada tanda-tanda di atas atau Bapak Ibu tidak yakin, bawa ke dokter lebih baik. Ya, misalnya saya tidak tahu Bapak Ibu di sini, tapi kalau misalnya, aduh saya jauh dok, kalau ke dokter saya harus nunggu besok pagi. Kalau malam-malam gini mana ada dokter yang buka, misalnya ya, bukan di kota besar. Tapi kalau Bapak Ibu tidak yakin, bawalah gitu. Lebih baik kita misalnya sedikit tidak nyaman ya malam itu kita tidak bisa istirahat tenang, tapi anak itu mendapatkan penanganan yang semestinya. Jadi kalau sekali lagi kalau ada bengkak hebat, nyeri hebat, ada perubahan bentuk, ya jangan ditunggu lah ya Bapak Ibu. Ya tadi ya. Nah terus saya harus apain dok? Ini jangan digerakkan ya Bu, jangan digerak-gerakin ya tentu saja ya. Karena sakit itu, patahan segmen patah. Jadi kalau tadinya tulangnya lurus seperti ini, lalu dia bengkok. Nah, si bengkok ini dia bisa menusuk otot atau pembuluh darah. Malah bengkaknya tambah hebat. Lalu ini, cobalah dilurusin gitu ya. Mungkin ada atau yang di daerah suka dibawa ke dukun atau tukang urut yang patah tulang. Nah, itu paling sering. Nah, saya pernah juga punya kasus, kasihan sekali anak itu dibawa ke patah tulang ya, dilurusin, yang tadi saya bilang, patahan tulangnya kena ke pembuluh darah, malah mati sekalian tangannya. Jadi mohon Bapak Ibu, jangan coba digerakkan, jangan coba diluruskan. Ya, segera bawa ya, kalau ada luka, tapi lukanya berdarah-darah dok, gimana? Ya tekan dengan kain yang bersih. Ya, jadi mungkin kalau ada seperti ini yang tadi ya, kok jadi tangannya jadi bengkok, jadi ini ya jadi bengkak, jadi sakit banget ya, jangan dilurusin justru ya, biarin aja dulu, segera bawa ke dokter ya. Nah, ini yang cukup seru juga cedera kepala pada anak ya. Mudah-mudahan sampai sini belum pada boring nih. Pak ini karena saya ini ya banyak nih ya slide-nya. Mudah-mudahan belum pada boring ya. Aman, Sering Bu. pada kecelakaan lalu lintas dan jatuh dari ketinggian. Ya, jadi sering juga kalau misalnya yang tadi ya saya cerita misalnya kalau anak kecil jatuh dari tempat tidur, itu sering itu ya seperti ini. Kecelakaan lalu lintas juga, ya. Lalu waspada bila ada mekanisme trauma. Ya, jadi kalau misalnya nggak apa-apa, tadi kan jatuh nih dari ini doang ya, dari apa ayunan doang ya. Tapi kita harus lihat sebetulnya yang nabrak ke bawah itu lebih dulu mananya. Kalau anaknya udah bisa ditanya, syukur-syukur gitu ya. Atau yang melihat kejadian seperti apa? Kalau kepalanya yang nabrak duluan, hati-hati ya. Karena kan kalau orang nih jatuh, Bapak Ibu mungkin bisa bayangin ya, atau pernah lihat di berita atau film, yang sebenarnya kalau kita jatuh, apalagi posisi jatuhnya ke belakang, yang terkena ke duluan adalah kepala, ya kan? Nah, jadi harus hati-hati. Lalu kalau kapan sih kita hati-hati kalau ini sebenarnya ada perdarahan di dalam nggak ya? Kalau luka robek kepala dan perdarahannya hebat, itu kita harus kita harus hati-hati ya. Kadang tidak ada luka sih, tapi bengkak hebat ya. Nah, itu juga harus kita harus waspada ya. Bisa aja ada perdarahan di dalam. Karena kepala nih Bapak Ibu, ini kita tidak bisa melar ya. Kepala kita kan begini-begini aja. Nah, anak itu dia itu kepalanya membesar ya, sesuai pertambahan usianya. Tapi sebetulnya kepala itu misalnya ada darah 50 cc di dalam, dia tidak bisa membesar, ngerti nggak ya? Kalau ini nih ya, tangan saya kebentur, bengkak, ini dia bisa membesar, ya betul ya? Kalau kepala, karena ada tulang, dia tidak bisa membesar. Akibatnya apa? Dia akan menekan otak.
Nah, kalau menekan otak, dia bisa kehilangan kesadaran anaknya. Paham ya? Karena ini adalah suatu struktur yang tidak bisa melar lagi. Jadi kalau ada darah di dalam, ya dia menekan otak. Ya, lalu tanda bahayanya apa sih? Ya, kalau ada banyak perdarahan di mulut, ada cedera di gigi, ya itu pertanda bahwa ada ini ya. Oh nggak apa-apa kok, dia kan cuman ini aja ya, ya apa cederanya di area sini aja ya. Jadi harus hati-hati karena banyak perdarahan mulut, gigi yang sampai patah itu pertanda bahwa traumanya cukup hebat. Ya, atau hilang kesadaran, pingsan ya. Jadi anaknya sempat pingsan. Pingsan itu bukan dia nggak kalau banyak orang yang datang atau misalnya ini Bapak pingsan nggak waktu kejadian? Wah pingsan gitu. Tapi ingat waktu dibawa sama orang, ingat dok, atau biasanya ibu-ibu nih karena mungkin panik ya atau dia ini ya pusing, bilangnya pingsan. Bukan itu, pingsan yang saya maksud dia betul-betul hilang kesadarannya. Jadi kalau kita tanya, kamu ingat nggak dibawa ke dokter gitu? Enggak. Nah itu pingsan. Jadi kalau cuma anaknya, kamu ingat nggak dibawa ke dokter? Iya ingat, tadi kan aku pusing segala macam ini. Nah itu tidak pingsan. Paham ya Bapak Ibu? Tapi kalau dia betul ditanya, kamu ingat nggak tadi di Mama bawa kamu ke dokter, bawa ini, tadi diginiin. Oh enggak. Ya berarti dia itu pingsan, ya. Nah, itu bahaya. Kalau ada pingsan itu bahaya. Lalu tidak ingat kejadian ya tadi dan mual muntah ya. Karena salah satu tanda tekanan tinggi di kepala itu yang tadi saya bilang ya, karena ada darah di dalam maka tekanan di dalam kepala itu tinggi yaitu mual muntah. Apalagi kalau muntahnya nyemprot. Ya, ini kalau kejang iya dan sulit dibangunkan. Ya, of course ada nyeri kepala hebat, ya. Nah, sulit dibangunkan itu maksudnya gini, kalau dia yang anaknya malas sulit bangun bukan itu ya, tapi dia dibangunkan itu benar-benar nggak bangun-bangun. Ya, Bapak Ibu bangunin mau gimana, mau dicubit, mau di ini ya, dipencet ya jari ininya, kita bisa coba pencet ya, lama gitu dia nggak bangun-bangun. Nah, itu artinya sulit dibangunkan, bukan dia malas nggak mau bangun, bukan. Ya, lalu apa sih kalau ada seperti itu, gimana? Bawa segera ke emergensi kalau Anda nggak yakin ya. Kalau ini sebenarnya dia sakit kepala ini memang karena kejedut aja atau memang karena ada sesuatu ya. Bawa segera kalau Anda tidak yakin ya. Nah, ini kepala jangan digerak-gerakin ya, apalagi dipijet-pijet. Jangan ya Bapak Ibu ya. Kalau ada luka, sekali lagi ya tekan dengan kain yang bersih. Lalu ya penting juga adalah jangan dibiarkan tidur sendiri, terutama bila Anda nggak yakin. Karena apa tadi? Bisa dia sulit dibangunkan. Jadi sebetulnya kalau dia udah waktu tidur, tentu saja dia tidur. Nggak mungkin kita, kamu jangan tidur ya, nggak. Tapi maksudnya kalau dia tidur, kita sekali-kali kita ini, Dek, gitu. Nah, kalau dia masih bisa buka mata, nah itu mungkin dia oke lah. Tapi kalau dia sampai betul-betul nggak bisa bangun, itu kita harus waspada ya. Nah, berikutnya benturan benda tumpul ya. Nah, ini juga cukup berbahaya dan sering ya pada anak-anak. Mungkin ada anak-anaknya yang suka sepedaan nih ya. Itu sering ya kecelakaan lalu lintas pada anak-anak karena sepeda, karena dia ikut naik mobil. Jadi dia terbentur. Terbentur ya. Ya kalau yang anak-anak zaman sekarang nih ada yang main skateboard, ada yang main rollerblade, ya ada banyak lah ya kan. Ya atau ya mungkin yang pada anak yang sudah lebih besar berkelahi dengan temannya gitu ya. Yang saya maksud seperti itu. Apa sih benturan benda tumpul ya? Kan ini membingungkan gitu maksudnya. Tapi seperti itu. Jadi dia terbentur mungkin dengan bumper mobil, mungkin dia terbentur dengan misalnya setir mobil ya, atau misalnya dia mungkin setir mobil jarang lah karena dewasa yang lebih sering ya, tapi misalnya pada bagian dalam mobil atau dia misalnya berkelahi dengan temannya ditinju misalnya perutnya ya, kita nggak tahu anak-anak kan gitu ya, atau dia misalnya main skateboard lalu terbentur ke dinding atau lantai area skateboardnya ya, macam-macam. Saya pernah dapat anak yang ketimpa lemari, Bapak Ibu, ketimpa lemari itu juga berat ya.
Makanya ini saya bicarakan tuh apa sih benturan benda tumpul, apa pentingnya gitu ya. Kalau anak-anak sebenarnya luka benturan benda tajam tuh jauh lebih jarang. Anak-anak justru seringnya benturan benda tumpul ya. Ya, jadi kapan sih kita harus waspada ya? Mungkin kalau mekanisme trauma hebat, ya tentu saja kita kalau misalnya mobilnya sampai ringsek gini masuk ke jurang ya kita nggak akan mikir lagi bawalah anaknya ke rumah sakit ya. Tapi ada juga misalnya gini, dia jatuh sih dari mungkin prosotan atau ayunan, tapi bawahnya tuh ada batu. Dia jatuhnya misalnya ketelungkup dan misalnya membentur perut ya atau dada. Beda dengan kepala ya, mungkin berdarahnya nggak heboh. Itu ininya ya bahayanya perut dan dada yang kebentur. Berdarahnya sih nggak heboh, tapi dan dia tidak seperti kepala yang tidak bisa mengembang. Perut kita bisa mengembang. Dada kita kan kita bernafas tuh mengembang. Jadi ada ruangan space di dalam dia bisa berkumpul darah. Jadi perdarahannya tidak akan terlalu seheboh yang kepala. Misalnya cuma 50 cc dia udah pingsan apa segala macam, enggak. Ini dia lebih slowly but built in gitu loh. Dan nyerinya sangat hebat, sekali lagi pada anak kurang jelas. Ya. Ini terutama pada dada, perut dan pinggul ya. Jadi ini saya mudah-mudahan terlihat ya. Cedera kecil seperti ini di dalam perdarahannya bisa banyak. Ya, jadi makanya saya bilang mekanisme traumanya kalau hebat bawalah ke rumah sakit Bapak Ibu. Kayak tadi yang kena lemari itu mungkin kalau dilihat perutnya hampir mulus, cuman ada kayak lecet di bagian ulu hati. Tapi anaknya kembung, mual, muntah. Nah, itu kita harus waspada. Ah, nggak apa-apa ini kan perutnya nggak sampai lecet gimana kok ya, gitu. Nah, hati-hati ya. Lalu tentu saja kalau ada ini ya, lemas, sesak, mual, muntah ya itu ya. Nah, terus kalau ada kelainan yang menyertai ya, kalau misalnya dia kebentur ya, naik sepeda kebentur ya, tapi terus dia ada yang lain-lain, ya bawalah ke dokter ya. Karena gini, kalau orang kebentur, Bapak Ibu bisa bayangin ya, kalau kita naik sepeda nih kebentur, lalu kita bisa mengatur gitu. Ah, jangan kena perut aja gitu. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Atau yang kena kepala aja, karena kepala pakai helm. Nah, atau yang kena tangan aja. Nah, itu kan nggak bisa. Mekanisme waktu kita bertabrakan atau jatuh itu tidak bisa kita atur. Jadi kalau misalnya aduh kok ragu ya, ini kok di sini juga di sini ada lecet, di situ ada bengkak, ya sudah bawa saja gitu untuk di screening ya. Yang berikutnya mungkin tidak sesering yang sebelum-sebelumnya, tapi menurut saya cukup menyedihkan ya. Jadi menurut saya perlu dibahas ya, dan mungkin saya jarang melihat webinar lain membahas ini, tapi menurut saya perlu ya. Ini luka bakar pada anak ya. Luka bakar pada anak sering nggak ya Bapak Ibu? Kalau menurut saya cukup sering. Bahkan kalau saya boleh bilang kadang-kadang lebih banyak daripada yang dewasanya. Karena kalau kita dewasa, kita sudah bisa lebih hati-hati ya. Ini bisa terjadi dalam sehari-hari. Kalau di sekolah mungkin jarang ya, kan nggak ikut masak air sama ini ya, sama misnya gitu. Tapi kalau di rumah itu sering. Kayak gini nih ya, Bapak Ibu lagi ngopi, taruh kopinya di pinggir meja, lalu dia datang, mejanya ditarik. Nah itu anak saya juga sering tuh. Ya, ini si taplak mejanya ditarik atau cangkirnya dia pengen ambil ya. Ini bisa menimbulkan kecacatan. Yang saya maksud bukan kosmetik ya, sekali lagi, tapi dia betul-betul bisa cacat. Baik pada tangan maupun leher itu dia bisa cacat. Bisa menimbulkan kematian ya, kalau cukup luas. Ya. Nah, kapan luka bakar berbahaya? Ya, sebetulnya kalau lebih dari 10% permukaan tubuh. Nah, ini ada rumus ya. Jadi ini adalah telapak tangan anak. Kapan, Dok? Apa sih artinya 10% lebih dari 10% permukaan tubuh? Jadi anak itu kan beda-beda ya. Ada baby sampai dia gede, sampai remaja gitu ya. Itu kan masih disebut kategori anak. Baby sama remaja of course beda. Sama dewasa beda. Nah, tapi kalau Bapak Ibu lihat ini adalah telapak tangan kita, minus jari ya. Telapak tangan kita betul-betul palmnya saja ya, ini.
Kalau Bapak Ibu ukur, ya, oh ini lebih dari kira-kira lebih dari 10 atau mendekati 10, lebih baik dibawa ke dokter. Itu berbahaya. Nah, ya sebenarnya kecil sih dok, tapi tangan kena ke tangan, dibawa Bapak Ibu. Karena tangan itu fungsional. Dia nanti nulis pakai ini, bener nggak? Kalau dia pakai baju, pakai tangan. Jadi, kecil ini, cuman segitu aja lah kamu. Ngapain dibawa ke dokter loh? Tangan itu, misalnya 1 jari saja ya, itu fungsional. Ya, Bapak Ibu kalau pakai baju, pakai kancing, pakai ibu jari kan, pakai ibu jari tangan kanan, tangan kiri dimasukin kancingnya. Terbayang kalau misalnya saya pernah punya juga, dia kena minyak goreng, lalu tangannya jadi begini, yang kiri. Ini nggak dibawa dok, soalnya yang kiri. Nah, dia jadi begini, lalu gimana? Jadi kontraktur ya. Umumnya dia itu jadi lengket tangannya. Jadi jarinya itu nggak bisa membuka begini ya, karena dia kesakitan pada waktu awalnya. Lalu dia jadi begini. Lalu dia nggak bisa buka kancing kan. Ya, belum lagi nanti kalau sudah besar ya ada masalah sosial ya, kayak dibully oleh temennya karena dia ada cacat. Jadi kalau untuk bagian yang fungsional sehari-hari ya, tangan, mata, genital, sendi-sendi, jangan dibiarkan ya, gitu. Lalu sendi-sendi yang saya maksud yang sering adalah misalnya ini leher ya. Jadi dia jadi begini, nggak bisa gini loh. Jadi dia atau kalau luka bakarnya cukup dalam ya, ada lepuh ya, lepuh itu kayak ini, mudah-mudahan gambarnya terlihat nih, ada benjolan, nah itu lepuhnya isi air, nah itu lebih baik jangan dipecahkan ya, nanti dibawa ke dokter karena kalau dipecahkan itu menjadi sumber infeksi. Kalau terkena listrik harus ya, itu nggak bisa ditawar lagi Bapak Ibu, cuman terkena listrik sedikit ya. Sekali lagi badan anak itu toleransi untuk ininya berbeda dengan dewasa ya. Jadi lebih baik dibawa ke dokter. Dan ada kematian jaringan ya seperti yang ini jarinya menjadi hitam. Yaitu of course harus dibawa. Ya, kondisi khusus misalnya anaknya memiliki kondisi diabetes atau autoimun ya itu harus dibawa. Jadi yang tadi saya bilang ya, ini kan luka bakar. Contoh ya, ini biasanya karena terkena air panas. Ya, jadi Bapak Ibu hati-hati pada yang saya nggak tahu ya, masih ada yang bawa ini nggak, masih ada yang masak air dulu nggak sebelum mandi. Biasanya begitu, yang lagi masak air mendidih lalu anaknya kesiram. Ya, nah ini kan luka bakar itu juga tidak bisa memilih Bapak Ibu. Saya pengen luka bakarnya kotak aja gitu kan nggak bisa ya, supaya gampang dihitungnya kan biasanya dia bentuknya kayak gini nih, kayak peta tuh ya. Kita kalau gambar pulau, nah kayak gitu. Lah ini berapa persen? Nah, yang tadi saya bilang, kalau dia lebih dari 50%, lebih dari 10 kali telapak tangan anak, lebih baik dibawa. Ya. Kalau seperti ini, ada kena area leher, dibawa. Karena dia bisa kontraktur ya, sekali lagi. Ini sebetulnya pasti awalnya sudah, ini cukup dalam ya, jadi kulitnya itu hilang. Ini kan kulitnya hilang sebenarnya, dalamnya itu adalah area kulit dalam, nah itu juga dibawa. Ya. Lalu gimana dong kalau luka bakarnya ringan-ringan aja lah ya, misalnya dia kena minyak goreng kecipretan sedikit gitu. Nah, bersihkan dengan air dingin ya dan antiseptik, lalu balut dengan kasa ya. Jangan dengan kapas ya Bapak Ibu sekali lagi. Lalu jangan dioles-oles ini Bapak Ibu, jangan dioles odol, minyak goreng, salep antibiotik dan lain-lain jangan ya, jangan dulu. Kalau Bapak Ibu nggak yakin lebih baik dibawa ke dokter. Ya. Ini bukan karena minyak goreng mahal ya Bapak Ibu, bukan, tapi karena memang bukan begitu. Bukan begitu. Jadi harusnya dia didinginkan, dibersihkan dengan air dingin. Karena kan dia panas nih, jaringan sedang mengalami kerusakan karena thermal injury. Jadi kita berikan dengan air dingin. Lalu kalau memang luas, lebih dari 10 telapak tangan anak dan ada tanda bahaya yang tadi ya, yang ini, bawalah ke dokter. Nah, ini yang non trauma, mungkin sekarang sedang ngetrennya COVID, jadi saya tetap bahas ya. Dok, anak saya terkena COVID. Kapan saya? Ini sebenarnya ya kan anak-anak mah nggak apa-apa lah ya, nggak akan sesek ya, Bapak Ibu. Tetap walaupun mungkin tidak sebahaya pada waktu dewasa, COVID tetap bisa menimbulkan kematian pada anak-anak ya. Statistik menunjukkan tetap ada selama
gelombang tinggi COVID itu ada ratusan anak yang meninggal. Ya mungkin kan dibandingkan statistiknya dibandingkan dewasa nih puluhan ribu yang kena, sekian yang meninggal nggak sebanyak itulah ya. Tapi saya mau memberikan suatu fakta pahit ya, mungkin yang pernah saya mudah-mudahan Bapak Ibu tidak pernah menjumpai atau mengalami ini. Tapi di Indonesia ICU untuk anak itu sangat sedikit. Ya, kita pernah dengar berapa tahun yang lalu ya ada bayi yang ditolak di sekian rumah sakit ya, 7 atau 8 rumah sakit, pernah dengar ya mungkin ceritanya? Karena tidak ada ICU untuk anak, itu adalah cerita nyata ya. Jadi jangan sampai berat gitu loh maksud saya, jangan sampai udah keburu berat baru dibawa ke rumah sakit ya, jangan diremehkan ya. Jadi kita harus tahu apa itu sesak ya. Kalau nafasnya sudah mulai bunyi, nah ini ibu-ibu yang punya anaknya asma pasti udah tahu ya, kalau dia udah bunyi gitu ya, itu ya jangan ditunggu gitu ya, berarti dia sudah dalam posisi sesak. Atau dia misalnya bunyinya suara nafasnya kasar, itu juga harus dibawa ya. Anak dalam posisi nafas paksa. Nafas paksa itu maksudnya dia harus pegangan ke sesuatu, misalnya ke meja untuk bernafasnya, itu forced expiration, itu juga hati-hati ya. Atau dia batuk-batuk hebat ya sampai nggak bisa itu ya bicara, atau nangis pun nggak bisa karena dia batuk-batuk terus ya, itu juga harus dibawa. Atau Bapak Ibu lihat dia tuh ini otot lehernya itu ini waktu dia napas itu kenceng gitu loh, karena dia berusaha memasukkan oksigen ke dalam paru-parunya. Kan kalau bayi belum bisa kelihatan ya kadang-kadang ya. Kalau bayi ini saya tahunya dari mana dia sesak, kan dia nggak bisa ngomong. Ya kalau Bapak Ibu lihat ini si otot leher dan dadanya kencang banget ikut naik dalam gerakan nafas, seharusnya dibawa ke dokter Bapak Ibu. Ya, sering itu terlewat. Jadi, "Dok, ini kok cuma batuk pilek ya?" Tapi berapa hari kemudian kok kayaknya dia kayak nggak enak ya. Jadi ada feeling gitu di situ, tapi dia nggak lihat kalau wah anaknya sudah ini ya, udah lemes terus sampai ininya udah maksa banget untuk nafasnya ya. Kalau bayi ya sebetulnya sudah agak sedikit terlambat ya. Kalau dia lihat kebiruan pasti itu udah sesek lah sebetulnya ya. Lalu apa dok yang harus dilakukan ya? Bebaskan dari baju yang mengikat ya. Ini udah nggak bisa ditawar ya Bapak Ibu, bawa ke emergensi lah. Udah jangan ditawar, nanti aja dok, ini saya susah, lama dan segala macam, jangan ya, bawa ke emergensi. Nah, yang kedua, lemas karena gangguan cairan. Ya, ini sehari-hari dan cukup sering. Ya, ini bisa aja karena mual muntah ya. Nah, anak lebih rentan daripada di orang dewasa karena jadi gini, kalau kita dari jadi anak itu misalnya 50% lebih dari komposisi dari badannya adalah cairan, dari air. Jadi dia tidak boleh sampai kekurangan cairan, kalau tidak fungsi tubuhnya lebih mudah terganggu dibandingkan orang dewasa. Nah, tapi di sisi lain, kadang sulit lihat dia itu kurang cairan atau enggak. Kalau dewasa kan kita bisa lihat ya, kita sendiri lihat, oh pipi saya kok agak gelap nih, oh saya kurang minum. Atau kok aku lemes ya, kok kenapa ini ya, kok kayaknya nggak enak nih badannya. Nah, kalau anak lebih sulit ya, tapi kita harus lihat kalau dia berat sekali, kurang cairannya bisa sampai begini Bapak Ibu. Yang lucu ada juga ya, seperti ada ibu-ibu yang bilang, iya nih bayi saya tadinya rewel nih, mencret tuh rewel banget, saya udah nggak tidur 3 hari. Terus sekarang kok diem aja. Ya udahlah, saya biarin aja kali udah sembuh ya. Tapi kok berikutnya kok makin diem gitu. Nah itu dia. Jadi sebenarnya kalau sudah diem aja, Bapak Ibu itu bukannya enakan ya, itu sudah kurang cairan yang hebat ya. Jadi kalau tadinya dia mencret-mencret, muntah-muntah, tadinya rewelnya luar biasa ya, yang di sini sudah pernah punya bayi yang mencret pasti tahu ya rasanya ya. Terus kok sekarang dia diem, hati-hati ya. Itu males minum, itu justru sebetulnya dia sudah kurang cairan hebat ya, mata cekung. Nggak mungkin lah dok, saya kan cuci tangan terus ya, saya kan ini. Tapi kan kita kadang-kadang nggak tahu ya, anak-anak suka memasukkan tangan ke mulut. Jadi ini masih bisa terjadi kok Bu, Bapak Ibu, di kota besar ya, masih bisa terjadi. Lalu jadi gimana dong ya?
jadi sering berikan cairan pada anak ya, kalau diare atau mual muntah. Terbaik saat ini masih larutan garam, gula ya, atau oralit setelah kali mencret, tergantung tingkat mencretnya. Lalu kalau dia nggak suka ya memang kita seharusnya ya, sekali lagi, seharusnya kita agak paksa sedikit, karena itu yang tadi saya bilang, dia bisa menjadi keadaan yang berbahaya ya kalau terlalu berat kurang cairannya. Lalu kalau dia nggak mau banget ya lagi-lagi anak saya susah banget ini saya paksain ya sudah. Akhirnya saya berikan macam-macam yang dia suka ya. Dia maunya apa deh, ya udah kalau kamu nggak mau ya malah tambah nangis, tambah kacau, ya sudah berikan cairan lain yang disukai anak, misalnya jus ya. Untuk kondisi istimewa ini saya akan pernah berikan es krim ya, supaya saya khawatir dia dehidrasi ya. Saya berikan es krim ya bagi Bapak Ibu yang tidak boleh banget es krim ya. Saya penganut aliran lain ya. Aduh ini kondisi emergensi luar biasa, sudahlah. Asal dia memakan minum dulu nih ya. Nanti pada kondisi sudah normal kita larang lagi ya. Lalu misalnya dia mau susu boleh ya. Atau bayi masih disusui, ASI tidak boleh stop ya gitu. Lalu berikan zinc ya untuk menormalkan kembali saluran cerna dan obat penghenti mual muntah. Saya sendiri punya stok ya. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu yang lain punya apa enggak, tapi saya punya stok obat untuk mual muntah, diare dan penghenti demam. Yang dimasukkan lewat pantat itu, yang supositori ya. Saya punya 1 atau 2 aja gitu di rumah. Supaya kalau malam-malam dia demam tinggi dan dia mogok makan obat demamnya, nah saya bisa paksakan ya. Kedengarannya kejam ya Bapak Ibu, tapi daripada nanti dia kejang nanti ya. Lalu tadi ya kita perhatikan tanda dehidrasi berat ya. Nah ini yang tadi saya maksud pada anak, bukan epilepsi ya Bapak Ibu lahir ya. Ini kalau kejang yang timbul setelah demam tinggi itu namanya kejang demam. Dan ini yang lebih sering dibandingkan epilepsi. Anak normal pun bisa mengalami ini. Penyebabnya adalah pengaturan termosentral dari ini ya, otak anak itu belum seoptimal dewasa, sehingga kalau pada kondisi temperatur tubuh yang sangat tinggi dia jadi kejang ya. Waspada kalau di atas 38, 39 ya, kalau sudah 40 ke atas itu sudah inilah, hati-hati ya. Anak saya pernah pernah demam sampai 42 ya. Sekali lagi dia menolak nih untuk makan obat ya. Jadi kalau dia makan obat kayak mirip kayak penyiksaan anak ya. Jadi 4 orang megangin, saya masukin obat lalu disembur-sembur ya sambil nangis-nangis ya. Jadi kebayanglah hebohnya tuh ya. Jadi saya nggak jelas nih ini anak sebenarnya obat nih masuk atau enggak. Tapi temperaturnya tinggi terus ya sudah kalau gitu saya masukin obat lewat anusnya. Ya, karena saya tidak mau dia kejang demam. Karena temperaturnya sudah 40 ya. Jadi ya sudah masukin aja ya, masukin obat lewat anus. Enak apa enggak Bapak Ibu? Enggak enak ya, saya sebenarnya enggak tega juga. Tapi gimana dong ya? Nah, kalau sampai kejang ya, misalnya di rumah atau ya jangan panik ya. Bawa anak ke tempat yang aman ya. Jadi lalu taruh bantal di bawah kepala anak. Yang betul seperti ini ya gambarnya ya Bapak Ibu ya. Jangan dimasuk-masukkan sesuatu ke mulutnya. Kalau orang dulu suka ini kalau kejang dimasukin sendok, bener nggak? Biar nggak kegigit. Ya, jangan dimasukkan. Ya, lalu dibawa ke emergensi bila kejang lebih dari 5 menit. Nah ini gampang-gampang susah. Ya, kalau saya baca protokol kejang pada anak, pertama, jangan panik. Kedua, lihat jam, boro-boro ya. Kalau kita itu mana mau lihat jam ya, lihatnya ya lihat ke anak ya. Masa kita, oh jam berapa ini ya nggak mungkin ya. Mudah nggak selalu mudah ya. Tapi kalau Anda lihat bahwa anak memang kejangnya sudah cukup lama, lebih dari 5 menit, lebih baik dibawa ke dokter ya. Gitu. Walaupun dalam perjalanan dia sadar kembali, lebih baik dibawa saja. Ya. Mungkin, nah ini sudah hampir selesai Bapak Ibu, sabar sebentar ya. Yang berikutnya yang sering juga adalah sakit perut. Nah, ini tanda bahaya sakit perut. Ini mungkin menjadi banyak alasan untuk anak-anak untuk mabal ya, untuk tidak masuk sekolah. Aku sakit perut, oh ya udahlah di rumah aja. Nah ini sakit perut karena manja, mau nggak mau sekolah, atau sakit perut yang bahaya, benar nggak Bapak Ibu?
Mungkin ada di sekolah yang guru-guru, Miss juga udah tahu ya kalau anaknya udah gedean dikit mungkin bisa begini ya. Dia bisa bilang, aku sakit perut, pengen pulang dan segala macam. Nah, jadi kapan sih sebetulnya sakit perut itu berbahaya? Kalau dia kesakitan hebat ya. Nah, kalau anak susah mungkin. Kalau dia demam tinggi ya. Kalau dia demam hati-hati ya. Muntah-muntah ya, ada buang air besar sulit, ada buang air besar darah, lalu ada yang tadi gangguan cairan ya. Dan buang air kecilnya jadi dikit. Sebetulnya apa ini ya yang sering itu infeksi usus yang berat ya. Jadi kalau diare yang berkepanjangan dia bisa infeksi usus berat ya. Atau usus buntu ini juga sering pada anak-anak. Atau usus terpuntir ini lebih jarang tapi ini juga kondisi emergensi pada anak-anak. Tindakan untuk kondisi ini ya Bapak Ibu jangan tunda lagi ya, bawa ke dokter. Ya, gitu. Tapi ya sekali lagi gitu, anak-anak itu sulit ya, tricky. Makanya pada anak-anak itu tricky. Saya sendiri kalau ngelihat anak sendiri, loh ini beneran sakit apa enggak? Tapi berapa menit kemudian dia inilah ya, udah main lagi lah. Ini mah yang tadi itu heboh banget ya, drama gitu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu tidak yakin ya, ini kok sudah diamati berapa jam dia masih begini juga ya, bawalah gitu. Jangan ditunggu-tunggu lagi. Jadi mungkin bagi yang sudah bosen dengar saya ngoceh, mungkin ya ini ya, apa yang paling sering sebetulnya, ya sebetulnya luka-luka ya, yang biasa, lalu benturan benda tumpul, luka bakar, kemudian sesak, kejang, demam, lemas. Lalu apa yang disiapkan di rumah, mungkin kalau dari webinar ini kurang jelas, Bapak Ibu bisa baca lagi, buku-buku P3K pada anak ya, setidaknya tahu-tahu sedikit lah gitu, atau punya buku itu di rumah, jadi kalau, oh anak saya kok lemes habis ini, jatuh, saya harus ngapain gitu. Lalu tadi jangan lupa imunisasi lengkap untuk tetanus ya, kotak PT3K di rumah harus punya ya. Jadi apa ya, tendensinya kan kita tuh panik ya, atau kita udah lupa deh taruh ini di mana, taruh itu di mana, jadi disatukan gitu. Lalu obat demam untuk anak ya, yang aman yaitu paracetamol, ibuprofen. Kalau saya sedia plus yaitu yang saya masukkan lewat pantat. Ya. Lalu obat muntah ya, dan untuk obat muntah menyertai diare. Lalu cairan ya, oralit atau cairan isotonik ya. Sebetulnya cairan isotonik tidak terlalu dianjurkan oleh WHO karena garamnya itu tinggi. Tapi kalau di kota besar justru ya, saya nggak tahu kalau di daerah, tapi kalau di kota besar lebih gampang cari Pocari Sweat ya daripada Oralit. Nah, jadi sering saya berikan, tapi saya encerkan gitu. Tidak standar ini. Yang betul adalah Oralit sebetulnya. Tapi Oralit itu rasanya nggak enak. Kalau belum pernah, coba Pak. Bapak Ibu beli. Aduh, kita aja males gitu ya minumnya. Ada yang dikasih perasa lain ya, vanilla, orange, dan segala macam. Tapi menurut saya nggak enak. Jadi anaknya suruh minum itu belum tentu mau ya. Jadi kita harus sedikit bersimpati nih sama dia. Lalu ini kapan Anda bisa merawat Anda setelah luka ya? Ya kalau sadar, aktif, ceria ya, masih minta es krim, nanti minta kue lah ya, sudahlah gitu ya. Ini ya walaupun dia heboh banget tadi nangisnya, oh kayaknya sih baik-baik aja ini. Lalu tidak ada perdarahan hebat ya, tidak ada perubahan bentuk pada sendi, tidak ada sesak, nyeri hebat, kejang, masih bisa makan minum ya. Jadi kalau tadi tuh yang anak yang ini, aduh mah aku sakit perut gitu ya. Ini mau makan ini enggak? Bisa dia suka spaghetti gitu ya. Mau makan spaghetti enggak? Oh mau. Nah ya berarti itu dia ini ya enggak terlalu hebat sakitnya ya. Lalu tidak ada cedera organ yang penting ya. Nah ini hati-hati ya sekali lagi. Kalau cedera organ yang penting itu bukan masalah kosmetik Bapak Ibu. Ya, tapi untuk fungsional di kemudian hari ya, tidak disertai demam tinggi, tidak ada luka yang semakin luas ya. Tadinya bengkaknya kecil, loh kok berapa jam kemudian makin gede ya, itu hati-hati ya. Kalau yang ini sebenarnya terakhir ya, ya ini sering dikeluhkan oleh ibu-ibu yang anaknya perempuan. Sebetulnya ya, kapan Anda ini ya, tidak ada kekhawatiran untuk masalah kosmetik ke depannya. Itu bisa dirawat di rumah ya. Apa tanda bahayanya? Ya itu, kalau ada perdarahan aktif tidak berhenti ya. Yang ini ya, bersendi, berubah bentuk, lemas dan segala macam ya. Nah, pencegahannya gimana dong, Dok? Ya, kita ciptakan lingkungan yang aman dan ramah untuk anak. Gampang nggak, Bapak Ibu? Enggak ya. Saya harus bilang enggak.
Karena udah saya cakep-cakep, saya hiasin ya rumah ini, meja nih dikasih sudut tidak ini, dia naik meja ya gitu ya. Jadi gimana ya ini, udah apa, supaya dia kebentur kepalanya nggak ini ya, nggak luka dan ya gitulah. Udah saya tidurnya di bawah, tapi kalau nggak tidur loncat-loncat sana sini ya. Jadi mudah nggak? Ya kita berusaha aja. Apa, bisa atau tidak, ya memang, tapi kita harus usahakan. Contoh yang paling sering adalah ini juga ya, kayak kita naik mobil, di Indonesia itu belum standar car seat. Tapi kalau untuk kecelakaan lalu lintas, itu sebetulnya lebih bahaya ya, kalau anak itu kita pangku. Justru sering anak itu mengalami kecelakaan kalau dipangku ibunya, lalu ibunya terbentur ke depan. Pada waktu kecelakaan, anaknya kegencet antara ibu dan dashboard. Nah, itu lebih bahaya. Jadi saya sudah inilah ya, saya sudah mungkin sudah mati rasa mendengar anak saya ngoceh kalau saya paksain di car seat ya. Dia sekarang sudah bisa buka seat belt-nya sendiri ya, tapi saya balikin lagi. Mau nggak mau karena untuk kebaikan dia. Ya, kalau saya tidak bandingkan ya dengan ada negara lain juga ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, kalau kita mau bawa bayi kita loh ya, bukan bayi orang lain, bayi kita nih pulang, itu nurse-nya sampai nganterin ke mobil, yang baru lahir nih, bayi baru lahir, nganterin ke mobil, ada car seat-nya nggak? Kalau nggak ada car seat, nggak dikasih Bapak Ibu bayinya. Bayi kita loh, bukan bayi orang lain ya. Nah itu sampai sebegitunya, karena memang sudah standar. Jadi ya pencegahan yang paling penting adalah ciptakan lingkungan yang aman dan ramah ya untuk anak gitu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya mungkin ya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Ya. Terima kasih Dr. Freda untuk penjelasannya. Terima kasih Dr. Freda untuk penjelasannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagaimana menangani kondisi darurat yang terjadi pada anak kita. Ya, jadi kita bisa lebih tenang ya dan memberikan tindakan yang tepat.